فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan fikih, masuk ke muka surat 51. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, ad-darsul hadiyah asyar murajaah. Pelajaran yang ke-11, mengkaji ulang apa yang telah lampau. Qal ma yahrumu fi'luhu fis shalah. Perkara yang haram untuk dikerjakan di dalam salat. Pertama, raf'ul basari ilas sama. Mengangkat pandangan mata ke langit, yaitu melihat ke atas di dalam salat. Kata para ulama, ini menyelisihi adab. Kita sedang menghadap Allah, harusnya menunduk ke bawah, bukan malah tengok-tengok ke atas. Ini haram untuk dikerjakan di dalam sholat. Ini dosa besar atau dosa kecil? Ada yang ingat tak? Apa? Dosa besar. Kenapa dosa besar? Buktinya apa dosa besar? Ancamannya apa? Dan haram, dan itu tuh matanya dicuri. Iya, boleh jadi matanya akan dirampas atau yang semacam itu. Menunjukkan ini dosa besar, ancamannya berat. Yang kedua, musabaqatul imam, yaitu mendahului imam. Ini juga haram dilakukan. Ini dosa. Dosa besar atau dosa kecil ya? Dosa besar atau dosa kecil mendahului imam? Kenapa? Ancamannya apa? Iya, Nabi mengancam, boleh jadi Allah akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ancaman seperti ini menunjukkan dosanya bukan dosa kecil. Iya, dosanya adalah dosa besar. Yang ketiga, kasratul absi fis shalah. Banyak melakukan abs. Abs adalah perbuatan sia-sia. Gerak sana, gerak sini, main gasing. Gimana sholat sambil main gasing? Atau kadang apa? Bosan, ini imam baca panjang sekali, akhirnya sibuk hitung butang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini dalam sholat malah sibuk sendiri menghitung. Walaupun menghitung dalam hati, tapi tangannya gerak banyak. Nah, ini membatalkan sholat. Kemudian yang keempat, iftirashu dzira'aini fis sujud. Menghamparkan dua lengan bawah. Belum bangun. Gimana ini? Ngantuk sangat kah? Zira, lengan bawah. Ini zira. Kalau atas apa? Adud. Cepat. Kenapa? Karena dia diserupakan dengan apa? Iya, bagaikan anjing yang mendekam atau tiarap istilahnya ya. Adapun kalau yang tangannya banyak gerak di dalam sholat diserupakan apa oleh Nabi? Diserupakan apa? Iya, bagaikan apa? Ekor kuda syums, kuda yang ekornya banyak gerak. Kita sholat jangan meniru-niru gaya hewan, dilarang. Kemudian al-khamis, yang kelima yang haram dilakukan, ika'aun ka ika'ail kalb. Duduk seperti cara duduknya anjing. Macam mana maksudnya? Misalkan cara duduknya macam mana dalam sholat yang dilarang? Tangannya bukan di situ, tapi apa? Tangannya di situ. Lututnya ditegakkan. Buntutnya duduk di lantai istilahnya. Itu yang haram. Dan dikatakan seperti apa? Istilah yang lain seperti apa? Seperti cara duduknya setan.
menunjukkan ini adalah dosa. Walaupun diperselisihkan dosa besar atau dosa kecil, kalau sekedar diserupakan dengan hewan, tidak betul-betul ancaman hukuman. Baik. Tapi jelas itu menunjukkan buruk, diserupakan dengan anjing, dengan kucing, dengan ekor kuda. Ini menunjukkan tercela yang seperti itu. Tapi masalah dosa jelas berdosa. Cuma dosa besar atau dosa kecil, ini diperselisihkan. Kemudian mayukrahu fi'luhu fis shalah, perkara yang makruh untuk dikerjakan di dalam salat. Pertama, taghmidul ainaini fis shalah, menutup kedua mata di dalam salat. Ya, ini makruh. Kecuali kalau terpaksa karena apa? Di depan mata terlalu banyak gambar atau ornamen atau ukir-ukiran banyak mengganggu kekhusyuan. Sebagian ulama mengatakan tak mengapa menutup, tapi janganlah tutup banyak-banyak, nanti ada sesuatu lewat kita tak tahu. Baik. Manusia, anak kecil atau hewan lewat kita tak sadar. Maka jangan lama-lama menutup matanya itu. Baik. Yang kedua, as-shalatu bihadrati ta'am. Salat dalam keadaan dihadiri makanan. Ini tidak haram, tapi ini makruh karena akan mengurangi kekhusyuan. Salat dengan dihadiri makanan. Kita salat tapi di hadapan kita ada makanan yang kita sukai. Mungkin kalau makanan yang kita tak suka tidak mengacau. Tapi sudahlah, kita sedang puasa, di depan kita ada makanan yang super sedap entah apa orang lain-lain. Nah, ini akan mengganggu tentunya. Lalu gimana, makan kah? Oh, tapi kan puasa. Ya sabar berarti. Makanannya dimasukkan di almari lebih dahulu, jangan di hadapan kita. Baik. Dihadiri makanan. Baik, yang ketiga, as-shalatu wa huwa yudafi'ul akhbasain. Walaupun hadisnya dibalik ya, bukan dia yang menolak dua benda busuk, tapi ditolak-tolak oleh benda busuk. Kalau kita yang menolak benda busuk, keluar betul nanti bendanya. Tapi benda busuk itu yang menolak-nolak kita, ingin kita membuka pintunya. Nah, maka sebaiknya apa? Sudah batal saja, wudhu lagi. Tapi batal jangan di dekat orang yang sholat, nanti terganggu orang yang sholat tuh. Nah, keluar dulu, tetap di jauh-jauh sedikit misalkan atau apa. Yang keempat, kafus saub, yaitu menggulung pakaian, menggulung mungkin apa, lengan baju atau mungkin apa, kain pelikat, bukan kain pelikat, apa namanya itu yang di buku lali itu, mungkin seluarnya, ya celananya digulung ke atas, tidak sampai haram. Tetapi ini makruh karena Nabi melarang itu. Kemudian yang kelima, al-iltifatul yasir, menoleh yang sedikit. Nah, ini tak sampai haram, ini makruh karena cuma sedikit. Kalau banyak-banyak betul-betul menyelisih, betul-betul apa, nanti kita tidak menghadap ke kiblat. Nah, ini batal. Tapi kalau sedikit tidak mengapa ya. Tapi makruh. Kalau melipat tak apa ke? Kalau melipat seluar. Satu kalau terlalu nah, itu makruh di dalam sholat. Tapi kalau dibiarkan haram karena apa? Menutup mata kaki, menutup buku lali. Lalu gimana bang caranya? Nah, dijahit baik-baik, digunting, dijahit dan sebagainya agar tidak melanggar dalil-dalil yang ada. Baik. Bila hajah, yaitu menoleh tanpa hajat. Adapun kalau karena ada hajat, menoleh sedikit tidak mengapa, tidak sampai makruh. Bagaimana kalau menoleh banyak tapi karena ada hajat? Nah, para ulama mengatakan boleh karena ini hajat. Seperti yang dilakukan Abu Bakar, menoleh betul-betul. Kenapa? Orang bertepuk tangan, oh ternyata Rasulullah datang. Dan seterusnya. Datang untuk menjadi imam. Yang keenam, at-tabassum, tersenyum. Ini makruh, tidak sampai haram. Kalau gelak tertawa, makruh atau haram? haram. Iya, sampai tingkat haram. Tapi kalau senyum ini makruh. Karena perintahnya adalah untuk apa? Menangis, untuk apa? Menghadirkan keharuan, ketakutan, kengerian hari kiamat, bukan untuk senyum-senyum. Yang keenam tadi apa? Yang keenam at-tabassum, senyum. Yang ketiga? Nah, sampai mana tuh? Yang ketiga apa itu? Sholat dalam keadaan menolak benda busuk.
Nah, jangan sampai tertinggal, tengok baik-baik. Yang ketujuh, farqaatul asabi. Nah, ini yang menerjemahkannya susah ya. Kita artikan apa itu? Mematah-matah jari gitu. Patah sakit. Intinya apa? Mengembalikan tulang-tulang pada sendinya, pada posisinya. Ya, tak-tok itu. Entah bahasa yang betul apa. Bahasa Arabnya farqaah. Dan ini makruh, tidak sampai haram tetapi makruh. Cuma kalau mengganggu orang lain, dosa karena mengganggu. Ya kalau satu masjid semuanya tak-tok, oh, mengganggu kekhusyuan imam, kasihan imam nanti bingung. Oh, iya. Dan kalau banyak-banyak terkadang malah menjadikan apa? Sakit nanti, terkilir kah atau apa, terlalu sering tak-tok itu. Kemudian masuk ke muka surat 52. Mubtilatus shalah, perkara-perkara yang membatalkan salat. Pertama, al-aklu wasyurb, makan dan minum. Siapa yang paling kecil? Oh, itu ada. Siapa namanya? Firdaus. Apa hukum merokok dalam salat? Halalkah, haram, makruhkah, mustahab? Haram. Merokok itu makan atau minum? Oh, itu yang agak susah kita pening. Sedot. Ya jelas ini adalah haram dan sholatnya batal. Orang Arab menamakan itu syurb, yaitu menghirup, minum, bagaikan minum. Sih memang tidak dikunyah ya. Tak ada rokok dikunyah kan biasanya. Iya, dia minum, masuk dalam istilah minum, menghirup. Kecuali kata para ulama, menghirup sesuatu yang diperlukan untuk kesehatan, seperti orang yang kena asma atau hidung tersumbat, dia pakai inhaler, sedang susah bernafas, kemudian apa? Dia ambil sesuatu untuk ambil apa biasanya? Inhaler itu ya. Apa? Pam. Misalkan itu tidak mengapa, itu dimaafkan karena sangat diperlukan. Sekedar udara, dia sekedar udara, cuma udaranya ada zat-zat khusus untuk membantu melonggarkan saluran-saluran pernafasan. Ini boleh, tidak membatalkan sholat. Bagaimana kalau sholat sambil membersihkan telinga? Pakai apa itu? Cotton bud. Batal sholat atau tidak batal? Ya. Kenapa batal? Apakah dia makan atau minum? Dia bukan makan, bukan minum, tapi banyak gerak. Tak boleh. Kalau cuma gatal, kita gerak sedikit tak apa. Kalau gerak banyak-banyak tak boleh, nanti batal. Gimana sementara masih gatal? Nah, hendaknya kita gerak sedikit terus diam. Nanti gerak lagi, jangan terus menerus. Apalagi sampai tembus. Oh, jangan. Tembus itu lain urusan. Yang kedua, ad-dhahiku wal qahqahah. Tertawa, dhahik tertawa ya, gelak, qahqahah yaitu terkekeh-kekeh. Sampai hak atau apa al-muhim. Nah, itu batal sholatnya. Kalau batuk lain ya, urusan batuk. Kalau gelak sampai batuk, masuk hospital. Gelak saja batal sholat. Oh iya, gelak sampai batuk. Nah, kalau batuk itu semua sepakat, batuk tidak membatalkan sholat, kecuali kalau dibuat main-main. Itu rusak sholatnya karena ini main-main. Masuk dalam istilah apa? At-taghani, bernyanyi. Ya, bernyanyi batal. Para ulama mengatakan batal sholatnya. Yang ketiga, ta'ammudu ziyadati ruknin au rakaah. Sengaja menambah satu rukun atau satu rakaat, ya, menyengaja. Dalam masalah apa? Rukuk. Harusnya rukuk cukup sekali dalam satu rakaat untuk sholat-sholat biasa itu. Bukan sholat yang khusus ya, tapi sholat yang biasa. Sebagaimana mengurangi rukun dengan sengaja itu membatalkan sholat. Nanti ada ya kaidahnya. Demikian pula menambah satu rukun atau satu rakaat dengan sengaja. Sengaja untuk sholat rubai menjadi khumasi, jadi 5 rakaat. Ini batal. Sibuk kesinilah, jangan mengacau yang lain. Ini sepakat, kecuali membaca Al-Fatihah 2 kali dalam satu rakaat untuk sholat biasa. Ini ulama berselisih. Ada yang mengatakan batal karena apa? Fatihah itu rukun. Kalau kita sengaja membaca
2 kali Al-Fatihah seperti rukuk 2 kali. Ini pendapatnya memang kuat karena dari satu sisi ini rukun. Pendapat yang lain mengatakan Al-Fatihah ini bacaan seperti kita menambah bacaan Quran. Bacaan misalkan apa setelah waladhdallin amin. Kita membaca misalkan Qul huwallahu ahad. Nah, setelah itu kita baca surat lain, boleh tak? Boleh. Makanya jumhur ulama mengatakan untuk Al-Fatihah dia kalau orang sengaja ini tidak sampai membatalkan sholat, tetapi berdosa karena melakukan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi. Tambahannya tertolak, yaitu tidak mendapatkan pahala, bahkan dosa. Cuma tidak sampai batal sholat karena tidak sampai ada gerak lain. Kalau rukun-rukun yang lain kan gerakan, yaitu ya menambah rukuk, menambah sujud, atau menambah apa lagi misalkan berdiri. Ini gerakan nyata-nyata menyelisihi gerakan sholat yang diajarkan Nabi. Sementara Al-Fatihah dia tak ada gerakan yang ekstrim yang lain-lain, sekedar bacaan ditambah. Maka kalau sengaja yang rajih adalah berdosa dan tambahannya itu tidak diterima. Tapi sholatnya tidak sampai batal. Jadi agak pelik memang untuk masalah Al-Fatihah. Satu sisi dia rukun, menambah rukun dengan sengaja sholat batal. Tapi dari sisi yang lain tak ada gerakan tambahan yang nampak rukuk, betul-betul rukuk atau apa. Sekedar tambahan bacaan. Makanya kebanyakan ulama mengatakan dosa tapi tidak sampai batal sholatnya kalau Al-Fatihah. Tapi rukun-rukun yang lain yang gerakannya jadi jelas sekali, tadi sudah rukuk, sekarang rukuk lagi dalam satu rakaat, ini memang membatalkan sholat. Memang ini khilaf untuk Al-Fatihah. Tapi kalau kita sengaja memang jangan sampai sengaja. Kalau kita lupa gimana? Saya tadi sudah baca Al-Fatihah belum? Kalau rasanya ragu-ragu tambah. Nanti sujud sahwi. Kalau ragu-ragu. Kalau yakin sudah baca ya jangan baca lagi, ya. Tapi kalau sholat imam kita ragu-ragu baca gitu. Iya, kalau ragu-ragu baca aja lebih baik. Cuma tak perlu sujud sahwi karena kekurangan kita nanti akan ditutupi oleh imam. Imam sebagai penjaminnya. Tak perlu sujud sahwi sendirian. Tapi kalau ragu belum menjalankan satu rukun, lakukan rukun itu. Yang rajih ya, kalau pendapat yang lain sih imam sudah Al-Fatihah kita tak perlu baca. Tapi yang betul masing-masing baca. Kita lanjutkan mana? Yang keempat, al-harakatul kasirah, gerakan yang banyak, al-mutawaliyah, yang susul menyusul. Min ghairi jinsis sholat, tidak termasuk dari jenis sholat. Kalau sedikit telah kita lewati, sedikit-sedikit ini tidak mengapa. Nabi pun terkadang gerak tapi sesuai keperluan, sedikit-sedikit. Adapun kalau susul menyusul banyak-banyak, seperti apa? Sholat sambil jahit baju, itu gerak banyak lah tuh. Itu namanya bukan sholat dan tidak termasuk dari jenis sholat. Li ghairi hajah, tanpa ada hajat. Hajat maksudnya hajat di sini apa? Hajat yang memenuhi keperluan sholat, bukan hajat keperluan lain-lain. Hajat yang terkait dengan sholat. Seperti termasuk terkait dengan sholat apa? Itu membunuh hewan yang mungkin mengganggu kita dalam sholat. Itu termasuk hajat dalam sholat. Ini boleh. Karena memang Nabi telah mengizinkan. Baik. Yang kelima, al-kalamul khariju anha. Pembicaraan yang di luar sholat. Yaitu kalam-kalam yang tidak terkait dengan urusan sholat. Maka yang seperti itu membatalkan. Baik. Cuma masalahnya, bila seseorang dikatakan berkalam di dalam sholat, berbicara, ini para ulama berselisih pendapat. Kebanyakannya mengatakan, seperti kalangan Syafi'iyah, yaitu kalau membentuk 2 huruf. Kalau sekitar itu batal tak sholatnya? Tidak batal, karena ini bukan kalam. Secara lughah, secara istilah itu bukan kalam. Tapi kalau membentuk dua huruf, maka ini akan membatalkan sholat. Karena terkadang suatu lafaz terbentuk dari 2 huruf. Contohnya apa ya? Terbentuk dari 2 huruf. Betul. Itu batal menurut Syafi'iyah dan itu pendapat yang kuat. Baik. Cuma yang ada maknanya, misalkan apa yang 2 huruf menghasilkan makna, misalkan apa ya? Oke. Ya itu oke. Itu kacau jelas ya. Udahlah bahasa Inggris lagi. Baik. Seperti apa kalau dalam bahasa Arab
dia baca biasa, tahu-tahu dia bilang abun, nah, itu batal sholatnya. Karena abun artinya ayah, itu sudah batal. Terbentuk apa? Bukan kalam secara lugha, secara itu ya, secara ilmu nahwu, tapi kalam dalam kehidupan orang Arab sehari-hari. Satu lafadz itu dikatakan kalam. Nah, lafadz terbentuk dari apa? Minimalnya 2 huruf. Nah, kalau cuma 1 huruf itu dimaafkan, tidak apa-apa. Bagaimana kalau menangis bilang hu. Itu dibahas di dalam kitab fikih. Itu batal tidak? Nah, jumhur mengatakan tak batal karena hanya 1 huruf, cuma hak aja kan, hak di dhammah. Tapi kalau bilang aduh, nah, itu batal. Ada berapa huruf tuh? Banyak itu ya. Itu sih bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab apa? Itu dikatakan at-ta'awuh dalam ilmu fikih. Ta'awuh, nah, itu batal sholatnya. Nah, kita harus hati-hati memilih kata ketika sedang sedih atau apa di dalam sholat. Kalau sekitar hu itu boleh menangis hu. Tapi kalau terbentuk 2 huruf itu batal. Baik. Ilahuna wallahu a'lam. Ya? Kalau yang juga dibaca apa sholat tarawih? Maksudnya baca apa itu? Baca Al-Fatihah atau yang bukan Al-Fatihah? Oh, itu tak masalah. Nabi dalam Qiyamul Lail terkadang membaca sejumlah surat. Bukan hanya 1 surat. Bukan hanya 1 surah. Baik. Membaca banyak surah. Ilahuna wallahu a'lam.